Tahlilan 7 hari kepergian Bu Asi menjadi penutup acara di rumah Mamat. Suara hujan dan juga petir membuat suasana semakin dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Sebab tahlil dilaksanakan setelah ba'da isya. Ningsih sibuk menimang putrinya di kamar. Karena dari maghrib, si kecil terus saja rewel. Padahal, ia berharap doa yang dipanjatkan para bapak-bapak saat pengajian bisa membuat anaknya tenang. Nyatanya, malah semakin histeris. "Coba susuin. Atuh," ucap Bu Arum, ibunya Ningsih. "Sudah, Bu, tapi si Neng gak mau. Ini email protected asterisk Ningsih aja udah sakit pisan." Semenjak meninggalnya Bu Asi, mertua Ningsih, putrinya yang berusia 3 bulan itu kerap mengamuk tidak jelas. Bahkan, tidak ada air mata yang keluar. Ningsih sudah kebingungan. Banyak yang menyarankan ke orang pintar, tetapi dia tidak melakukannya. Wanita itu mencoba berpikir positif. Mungkin Tania, putrinya, merasa kehilangan dengan kepergian sang nenek. Maklum, selama hidup, Tania begitu dekat dengan Bu Asi. Surah Al-Fatihah menjadi penutup segala doa. Kini suasana hikmat berubah menjadi riuh oleh canda dan tawa. Mamat selaku tuan rumah mempersilakan para jamaah untuk mencicipi kue basah yang mereka sajikan. Suara ketukan membuat semua orang yang ada di dalam rumah menoleh. Mamat yang duduk di depan pintu mohon izin untuk membukanya. Saat berdiri dan membuka pintu, ia bergeming. Sebab, di luar ternyata tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah embusan angin yang lumayan kencang. "Siapa?" "Mat," tanya Pak Ustadz Herman. "Gak ada, Pak, kayaknya orang iseng." Kembali Mamat menutup pintu karena hujan semakin deras. Cipratan air pasti akan masuk. Kejadian itu terulang lagi. Namun, sama seperti tadi, tidak ada siapa-siapa. Hal tersebut membuat para orang yang ikut tahlilan saling berbisik. Mereka menebak, jika itu adalah arwah Bu Asi. Warga desa masih percaya, selama 40 hari, arwah yang meninggal pasti masih ada di sekitar rumah. Untuk kesekian kalinya, pintu kembali diketuk. Mamat hanya diam, enggan untuk beranjak. Tetapi Ustadz Herman menegurnya. "Buka aja, Mat. Pasti sekarang ada orang di luar." Mau tak mau, Mamat pun mengangguk. Perlahan ia beranjak, lalu memutar kenop dan menariknya. Ia bergeming saat melihat siapa yang datang. Ibu, suasana jadi tidak setenang tadi. Bahkan, ada orang yang terbirit-birit keluar dari dapur sambil berteriak, "Setan! Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar." Manusia saling menginjak, makanan pun tak luput dari hantaman kaki. Piring dan gelasnya sampai melenceng kemana-mana. Hanya sisa beberapa orang yang diam dan memilih berzikir. Sementara Mamat masih menatap ibunya yang tubuhnya terbalut kain kafan sebagian. Wajahnya sangat pucat. "Mat, selimutin, cepat," ucap Ustadz Herman menyerahkan kain jarik milik Tania yang ia temukan di atas lemari sampingnya. Kesedihan mendalam saat Mamat ditinggal sang ibu membuat rasa takutnya kalah. Malah Mamat tanpa canggung menyematkan kain itu dan membawa ibunya masuk. Beberapa orang di dalam masih melantunkan asma Allah. Mamat memboyong tubuh ibunya yang basah kuyup. Mendengar keributan, Ningsih dan Bu Arum keluar dari kamar. Penasaran apa yang terjadi. Kaget, bahkan Bu Arum histeris dan pingsan. Sementara Ningsih hanya mematung dengan lutut yang gemetar hebat. Tania masih menangis, histeris lebih dari sebelumnya. "Mamas, itu." Lidah Ningsih mendadak keluh seketika. Mamat hanya membalas dengan anggukan sambil mendudukkan ibunya di kursi yang sengaja didorong ke pinggir semuanya. "Pak Ustadz, bagaimana ini?" tanya Mamat.
Ustadz Herman tak henti menatap Bu Asih yang wajahnya begitu datar. Gegas ia menjawab pertanyaan Mamat. Tidak apa-apa, Mat. Insya Allah ini adalah bukti kebesaran Allah. Coba yang lain. Bawakan air hangat untuk minum. Salah satu jamaah beranjak ke dapur. Tak lama membawa segelas air hangat dengan tatakan dari keramik. Ada pula yang menggotong Bu Arum, membawanya ke kamar. Mamat juga menyuruh Ningsih untuk masuk. Ia kasihan pada Tania. Biar urusan yang di luar jadi tanggung jawabnya. Bu, minum dulu. Ya, Mamat menyodorkan gelas itu. Tidak ada penolakan dari Bu Asih. Malah beliau langsung menuruti permintaan anaknya. Masya Allah, kuasa Allah nyata. Ini bukti untuk kita yang masih hidup. Ustadz Herman berapi-api, menjelaskan sesuatu yang memang baru terjadi di desanya. Sedangkan Ningsih mengintip dari pintu kamar yang terbuka sedikit. Badannya tak henti bergoyang-goyang untuk menenangkan Tania. Dari dahinya keluar keringat sebiji-biji jagung, bebarengan dengan jantung yang semakin berpacu hebat. Saat mengintip keluar, Mamat tengah berbincang dengan Ustadz Herman. Ningsih dibuat mundur. Kala Bu Asih menoleh sedikit dan memberi senyuman yang terkesan menyeringai. Astagfirullah, bukan aku menolak atas kuasamu ya Allah. Tapi memang dari kematian ibu saja sudah terasa aneh, batin Ningsih. Sekarang mandikan saja ibumu, Mat. Jangan ditanya apa-apa dulu. Kayaknya beliau masih terlihat bingung, ucap Pak Ustadz Herman. Mamat mengangguk. Ia memilih menguncir rambut ibunya yang dipenuhi uban. Beberapa masyarakat datang, padahal hujan dan petir masih bersahutan. Melihat Ningsih mengintip dari kamar, Mamat pun beranjak dan masuk. Ningsih langsung mundur. Ia masih mengayun Tania yang mulai terlelap setelah dibacakan ayat kursi. Lalu ditiupkan pada ubun-ubunnya. Ningsih, panggilan dari Bu Arum membuat Ningsih menoleh. Gegas ia menghampiri sang ibu, mengusap bahunya pelan. Tadi itu beneran? Tanya Bu Arum menatap wajah Mamat. Menantunya itu mengiyakan, lantas meminta Ningsih dan Bu Arum untuk tenang. Ningsih, tolong mandiin ibuku. Nanti ada beberapa ibu-ibu yang kemarin mandiin jenazahnya ibu. Mereka pasti mau bantu juga. Merasa takut, Ningsih langsung menggeleng. Gak mau, Mas. Takut. Itu mertua kamu. Masa takut? Nada bicara Mamat sedikit meninggi. Ia langsung melirik Bu Arum yang memasang wajah bingung. Bu, saya titip Tania. Ya, lanjut Mamat. Bu Arum langsung beranjak, meski kepalanya masih sangat pusing. Wanita berjilbab panjang itu menyematkan kain jarik di bahunya, lalu mengambil Tania dari gendongan Ningsih. Udah sana, bantuin dulu di luar. Mau tak mau Ningsih menyerahkan Tania ke pangkuan sang ibu. Namun, ia masih bergeming karena merasa takut. Apalagi, jika melihat tatapan Bu Asih tadi. Ayo, Ning, keburu malam. Kasian ibu, ucap Mamat yang kesal melihat istrinya malah menunduk seraya memainkan jemari. Tidak bisa menolak, Ningsih izin pada Bu Arum untuk meninggalkannya sebentar. Lantas, ia keluar dari kamar dan mendatangi kerumunan. Pandangannya mengarah pada orang sekitar. Bahkan di luar pun banyak yang memaksa untuk masuk atau sekadar maju agar Bu Asih terlihat jelas. Bu, punten, apa bisa bantu Ningsih memandikan ibu saya? Ucap Mamat pada Bu Nani. Di mana wanita berjilbab coklat itu memandikan jenazah Bu Asih. Boleh, Kang Mamat, mari atuh. Keburu malam. Mamat meminta semua warga untuk keluar dari rumahnya, terutama laki-laki. Sebab, Ningsih dan Bu Nani akan membuka kain kafan yang masih membalut kaki Bu Asih. Begitu juga Pak Ustadz Herman yang memutuskan untuk menunggu di rumah tetangga sebelah rumah Mamat.
Pintu ditutup. Begitu juga gordennya. Tak ada orang lagi. Hanya tinggal Mamat beserta dua wanita yang siap memandikan. Dengan napas sesak, Ningsih bertelutut di depan ibu mertuanya untuk membuka kafan bagian kaki yang sudah terlepas sebagian. Tangannya gemetar kala menyentuh kain putih itu. Kepala Ningsih mendongak, membuat pandangan mereka bertemu. Tenggorokan wanita itu mendadak kering. Melihat Bu Asih begitu pucat dan dingin. Tak nyaman ditatap seperti itu. Ningsih memilih menunduk kembali. Bu Nani, saya izin keluar dulu. Ya, mau mengobrol dengan Pak Ustadz. Ning, nanti telepon Akang kalau sudah selesai. Ya, ucap Mamat. Tak digubris oleh Ning karena wanita berjilbab hitam sedada itu terlanjur kesal. Mamat keluar. Kain pun sudah terlepas semua. Dengan hati-hati Bu Nani melilitkan kain bercorak batik di tubuh kurus Bu Asih, lalu menuntunnya ke kamar mandi. Sementara Ning mengekor dari belakang dengan menenteng kain kafan lusuh tadi. Tangan Ning gemeteran. Bagi Bu Nani ini hal yang biasa. Sebagai pemandi jenazah, ia sudah banyak menemui segala macam problematika orang yang telah meninggal. Termasuk rahasia alam yang disebut mati suri. Bu Nani menganggap apa yang terjadi dengan Bu Asih pun demikian. Setelah masuk kamar mandi, Bu Nani pergi ke dapur. Ternyata, ia membawa bangku plastik. Kemudian, mendudukkan Bu Asih di sana. Ayo, Ning, ajak Bu Nani pada Ning yang masih berdiri di depan pintu. Beliau melihat tangan Ning gemetar. Gegas ia mengambil kain lusuh itu dan menyimpannya di balik pintu kamar mandi. Ning tak takut, Bu. Suara Ning terbata. Bu Nani memahami itu. Ini adalah pengalaman baru untuk wanita yang memiliki dua anak tersebut. Ia pun berkata, tidak usah takut. Ini sudah kehendak Gusti Allah. Pelajaran untuk kita yang hidup. Bahwasanya, hal tidak mungkin akan jadi mungkin jika Allah berkehendak. Berdoa saja dulu. Karena takut terlalu malam dan mengganggu ketenangan orang lain. Ning pun memberanikan diri untuk masuk. Ia berdiri di samping kanan Bu Asih. Bu Nani di samping kiri. Ning, nanti usap kotorannya ya. Banyak tanah merah yang nempel. Pinta Bu Nani. Ning hanya mengangguk. Air mulai diguyurkan secara perlahan. Saat tangan Ning menyentuh kulit Bu Asih, rasanya begitu dingin. Suhu tubuh yang ia rasakan ketika memeluk jenazah Bu Asih. Rasanya sama. Ibu, maaf saya gosok. Ya, kata Bu Nani. Tidak ada jawaban dari Bu Asih. Mereka membersihkan seluruh badan Bu Asih, mulai dari kepala hingga kaki. Semua dibilas sampai tanah yang menempel tak lagi bersisa. Sementara itu, di luar rumah masyarakat masih sangat ramai, apalagi hujan sudah reda. Banyak pertanyaan yang timbul dalam pikiran mereka, termasuk bagaimana cara Bu Asih bisa keluar. Ada juga yang berasumsi itu terjadi karena Bu Asih dibantu oleh jin peliharaannya. Jangan suuzon, kedengeran Mamat. Bahaya, nanti dia tersinggung. Bisik salah satu wanita berdaster merah. Gak mungkin. Bu Asih itu terkenal dengan agamanya yang bagus. Saya aja pernah ditegur karena pas azan asyar, malah ngobrol di depan rumahnya. Udah selesai azan dia keluar. Katanya saya gak sopan. Harusnya diam dulu. Cerocos wanita berbadan gempal yang ikut berkumpul. Tapi, kan, udah lama juga diisukan. Kalau Bu Asih suka main kemenyan di rumahnya. Di luar alim. Gak tahu di dalam. Yang lain menimpali. Suasana berubah hening. Saat Mamat keluar dari rumah tetangga, tepat samping rumahnya. Pria itu menunduk, seraya mengucap, "Punten Bu, saya mau masuk." Semua yang di depan pintu menggeser badan.
mempersilakan Mamat masuk. Mamat ingin mengecek apa ibunya sudah selesai dimandikan. Saat ke dapur, ternyata kamar mandi masih tertutup rapat. Ada suara tumpahan air. Bu Asih selesai dimandikan. Tinggal guyuran terakhir. Saat Ning berjongkok untuk mengambil air lagi, ia menoleh ke arah wajah Bu Asih. Tiba-tiba iris matanya berubah putih semua. "Ning, ibu pulang," bisik Bu Asih dengan suara parau. Ning melempar gayungnya, sambil terus beristighfar. Bu Nani yang kaget, langsung menghampiri Ning karena wanita itu terus saja mundur dan hampir terpeleset. "Istighfar. Ning, kamu kenapa?" tanya Bu Nani ikut panik. Bu Nani menoleh ke arah Bu Asih. Wajahnya masih sama seperti tadi, datar dan hanya fokus pada satu titik saja. Namun, justru berbeda dengan apa yang Ning lihat. Mertuanya itu tampak menakutkan. Kepala Ning mendadak sakit. Ia kehilangan keseimbangan. Sampai akhirnya, wanita itu pun pingsan. Melihat keadaan tersebut, Bu Nani berteriak. Untung pintu tidak dikunci. Mamat yang tengah berdiri di luar langsung masuk begitu saja. "Astagfirullah. Ning kenapa, Bu?" tanya Mamat. "Gak tahu, Kang. Tiba-tiba tadi ketakutan, terus pingsan." Bu Nani menjawab sesuai fakta apa yang ia lihat barusan. Mamat pun membopong tubuh istrinya. Ia meminta Bu Nani untuk membereskan pekerjaan. Sementara Mamat akan membawa Ning ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, Bu Arum yang tengah menjaga Tania dibuat terkejut dengan keadaan putrinya. Ia pun bertanya, "Kenapa ini, Mat? Mungkin kelelahan." "Bu, Mamat boleh minta tolong gantikan baju Ning?" Bu Arum menatap Ning. Bajunya memang basah kuyup. Wanita itu mengangguk, lalu menyuruh Mamat untuk menyelesaikan urusan di luar. Katanya, "Biar Ning ibu yang tangani." Seketika Mamat tersenyum, merasa betapa beruntungnya ia mempunyai mertua yang baik. Kehadiran Bu Arum selama 1 minggu ini cukup membantu pekerjaan Ning di rumah, terutama saat mengurus Tania. Gegas Mamat beranjak dari kamar dan memilih menemui ibunya. Ia mengetuk pintu pelan, sampai suara di dalam sedikit berteriak, "Masuk." Aba-aba tersebut membuat Mamat menurunkan gagang pintu, kemudian mendorongnya hingga terbuka. Ia melihat Bu Nani tengah menyisir rambut Bu Asih yang sudah memutih. Bu Asih sudah memakai daster berwarna coklat. Rambut putihnya digerai, terlihat begitu tipis, sampai sisiran terakhir. Bu Nani tersenyum menatap kaca, lalu menyimpan sisir ke tempat semula. "Sudah selesai. Alhamdulillah," ucapnya. Beliau berbalik ke arah Mamat, menyambut pria itu dengan senyuman. "Bagaimana keadaan Ning, Kang Mamat?" Tadi wajahnya Ning sampai pucat pisan. Sedari tadi Bu Nani memang mengkhawatirkan Ning. Terlebih penasaran dengan apa yang wanita itu lihat. "Sudah diurus ibu mertua, hatur nuhun, Bu Nani." "Kalau gak ada Bu Nani, gak tahu siapa yang ngurus ibu." "Tahu sendiri, kan? Semua orang pada takut," ujar Mamat dengan tubuh yang sedikit dibungkukkan. "Tidak apa-apa, itu sudah kewajiban. Kalau gitu, saya pamit dulu, ya." Mamat mempersilakan Bu Nani. Wanita itu melangkah mendekati pintu. Saat akan keluar, beliau menoleh ke arah Bu Asih. Bu Nani berjanji menutup rapat apa yang terjadi barusan saat mengurus wanita parubaya itu. Di depan cermin, Mamat menatap sang ibu dengan air mata yang berlinang. Ia tak menyangka, doanya selama ini dikabulkan oleh Sang Pencipta. Padahal, ia hanya meminta dipertemukan lewat mimpi saja. Namun, tak disangka, ini lebih dari mimpi. Mamat kangen sama ibu. Jangan pergi, sebab Mamat belum bisa kasih ibu kebahagiaan.
Pria itu memeluk ibunya dari belakang. Ia sedikit mengernyit, karena tubuh ibunya begitu dingin. "Ibu kedinginan?" tanyanya. Hening. Ia merasakan ada embusan angin lembut di kamar itu. Padahal, semua jendela tertutup rapat. Bulu kuduknya sedikit meremang. Namun, Mamat tidak peduli. Ia memilih membawa Bu Asih ke ranjang. "Pasti ibu kelelahan," pikirnya. "Ibu tidur." "Ya, sekarang tempat tidur ibu sudah nyaman," ucap Mamat kala Bu Asih sudah berbaring di ranjang putih dengan kelambu berwarna senada mengelilinginya. Mendengar kata-kata Mamat, seketika mata Bu Asih tertutup. Putranya tersenyum. Dengan lembut tangan Mamat mengusap rambut putih itu. Bahkan, berkali-kali ia menghapus air mata harunya. Mamat merasa ibunya sudah jauh terlelap. Akhirnya, Mamat memilih meninggalkan sang ibu. Lampu kamar dimatikan. Karena dari dulu Bu Asih tidak suka tidur dalam keadaan terang. Perlahan, pintu ditutup rapat. Tanpa sepengetahuan Mamat, mata Bu Asih terbuka dan melotot. Mamat membubarkan kerumunan di luar, meminta warga untuk pulang. Mereka bisa menengok Bu Asih besok saja. Pak Ustadz Herman ikut berpamitan, karena anaknya dari Jakarta baru saja tiba. "Malam begini, Pak Ustadz?" tanya Mamat seraya melihat jam tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. "Iya. Mereka dari sana sesudah salat maghrib," katanya. "Besoklah Bapak ke sini lagi." "Ya. Jaga ibumu baik-baik," ucap Ustadz Herman seraya menepuk bahu Mamat beberapa kali. Akhirnya mereka berpisah. Mamat menutup pintu, lalu memilih membereskan bekas tahlilan tadi. Apalagi, banyak sekali piring dan makanan berhamburan. Rencananya ia akan tidur di kursi, karena Ning pasti tidur bersama Bu Arum. Sedari tadi, Ning sudah sadar dari pingsan. Ia melirik ke arah Bu Arum yang terlelap menghadap ke arah Tania. Kejadian hari ini membuat hidup Ning seakan penuh ketakutan. Wanita bermata teduh itu melamun, ditemani detak jam yang seakan memecah keheningan malam ini. Entah hanya perasaannya saja, atau memang hawa di kamar itu jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ingatan Ning terlempar pada bulan lalu, saat ia melihat Bu Asih tengah melipat kain jarik dan tikar coklat khusus untuk orang meninggal. "Ibu lagi apa?" tanya Ning kala itu. Ia duduk di samping mertuanya. Bu Asih menoleh, kemudian tersenyum sambil mengusap tikar itu perlahan. "Ibu sedang menyiapkan kepergian ibu, Ning." Jawaban tersebut membuat dahi Ning mengernyit. Ia menggaruk kepala belakang yang tak gatal. "Maksudnya kumaha?" "Ya, Bu." Ning mah gak paham. "Sebentar lagi ibu pergi ke tempat jauh. Tapi gak lama. Nanti juga kembali lagi. Ada tempat yang harus ibu kunjungi." Semakin tidak paham, Ning memilih untuk diam. Ia dibuat heran kembali saat Bu Asih mengambil boneka kecil yang terbuat dari jerami dan membungkusnya dengan kain putih. "Apa itu, Bu?" tanya Ning lagi. Lamunan Ning buyar seketika saat Tania merengek. Dengan cepat ia menggeser badan putri kecilnya untuk disusui. Karena waktu sudah sangat malam, Ning berharap Tania segera tidur kembali. Asteris 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 asteris. Pagi hari makam Bu Asih sudah dikerumuni oleh masyarakat sekitar. Mereka ingin melihat bagaimana caranya Bu Asih keluar dari sana. Namun, Ustadz Herman tidak mengizinkan dan meminta mereka untuk pulang karena pasti makam yang lain akan rusak. "Bekas galian." "Sih, Pak Ustadz," ucap salah satu warga yang ada di sana. Mamat ikut ke lokasi, karena ia merasa ada hal yang perlu diluruskan dari bangkitnya sang ibu. Pria itu menyimpan jemarinya di dagu, mengusap janggut tipisnya. "Iya. Ya, Pak. Kok kayak sengaja digali?" Ustadz Herman menimpali.
Apa ada yang membangkitkan ibu saya dengan sengaja? Pak, suasana berubah hening. Gak mungkinlah di zaman sekarang ada orang yang bisa membangkitkan orang meninggal. Mat, ucap Ustadz Herman. Semua orang di sana saling melirik, membenarkan ucapan Ustadz Herman. Mamat pun masih memperhatikan makam ibunya. Apalagi, ia melihat kayu-kayu di dalam yang berserakan. Begini saja, Mat, kita jangan pikirkan masalah ini. Kalau ibumu sudah tenang, kita korek keterangan dari beliau. Anggap saja ini kuasa dari Gusti Allah. Ustadz Herman berusaha menengahi. Ia tidak ingin desanya menjadi huru-hara dan diserbu warga lain hanya karena berita simpang siur. Mereka setuju dengan keputusan Ustadz Herman. Akhirnya, Pak Ustadz memberi instruksi untuk 2 penggali kubur meratakan kembali tanah yang berserakan. Sementara beliau beserta 2 orang lainnya akan pergi ke rumah Mamat untuk mengecek keadaan Bu Asih. Mereka sudah memanggil dokter di desa itu. Sebagai penggali kubur, Asep dan Kodir hanya mengangguk. Mereka menatap punggung orang-orang yang pergi. Kodir pun berkata, "Aneh, ya, Sep. Kok bisa?" Asep memilih tak menjawab. Ia turun ke liang lahat dan mengambil papan-papan di bawah sana, serta melemparkannya ke atas. Padahal, tanah ini kan diinjak-injak sebelum ditutup dengan rapi. Rekan Asep itu masih saja memikirkan cara Bu Asih keluar. "Udah, gak usah dipikirin," kata Pak Ustadz juga. "Jangan sampai komentar kita malah bikin huru-hara," celetuk Asep. "Sep, semalam, kan, giliran kamu yang patroli di makam. Jangan-jangan, kamu bantuin Bu Asih keluar?" Asep langsung terdiam. Ia menatap wajah Kodir yang seakan tidak merasa bersalah. Lantas ia menjawab, "Gimana maneh Widir? Saya mah mau fokus cari duit. Istri udah ngarepin buat bayar Bang Emok." Kodir malah terkekeh. Bang Emok lebih serem dari bangkitnya Bu Asih. Hening. Tak lama mereka terbahak. Asteris. Mamat dan keluarga masih menunggu kehadiran Dokter Eni yang dari 1 jam lalu bilang akan berangkat, tetapi tidak kunjung datang. Padahal, jarak dari klinik desa ke rumah Mamat tidak terlalu jauh. Rumah Mamat sangat ramai. Banyak ibu-ibu tengah memasak untuk acara syukuran ba'da maghrib. Ya, syukuran untuk menyambut fenomena langka ini. Bisa juga sebagai tolak bala. Namun, Pak Ustadz Herman berniat meluruskan ketika mengisi pengajian nanti, supaya niatnya tidak jadi sesat. Beberapa ibu-ibu yang melewat kamar Bu Asih berusaha mengintip aktivitas wanita itu di dalam sana. Pintunya memang terbuka sedikit, tetapi lampu di dalam dimatikan, membuat keadaan tidak terlihat. "Ses, tadi saya lewat kamar Bu Asih. Hawanya kayak beda gitu," bisik salah satu ibu di sana. Namun, yang lain tidak menanggapi. Apalagi, ada Bu Arum di sudut sana tengah mengupas bawang. Takut menguping. Ningsi belum terlihat batang hidungnya. Ternyata, ia baru saja selesai menenangkan Tania yang mengamuk lagi. Setelah diberikan air yang dibacakan ayat ruqyah oleh Ustadz Herman, baru gadis kecil itu bisa terlelap. Merasa begitu lelah, Ningsi duduk di depan meja rias. Ia menyisir rambut hitamnya dengan tatapan lurus. Kehadiran Bu Asih membuat ia merasa tidak nyaman. Terkesan ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Ningsi merasa serumah dengan mayat hidup. Padahal, dulu jarak keduanya begitu dekat. Lamunan Ningsi melayang jauh pada hari-hari sebelum Bu Asih meninggal. Satu waktu, ia pernah melihat Bu Asih duduk di lantai beralaskan tikar coklat. Pakaiannya sangat rapi, memakai kebaya hitam polos, kain jarik yang dililitkan, serta sanggul yang lumayan besar. Sebenarnya,
Itu pakaian Bu Asi sehari-hari. Namun, Ningsi merasa Bu Asi sangat terlihat cantik, berbeda dari biasanya. Bu Asi seakan tengah mengobrol dengan seseorang. Ia tersenyum, lalu tersipu malu. Bukan hanya dirinya, begitu juga Mamat. Ningsi pernah bertanya, "Kang, tadi ibu kayak lagi ngomong sendiri." Mamat yang baru pulang dari kebun belakang membuka capingnya. Kemudian, duduk di kursi meja makan sambil meneguk kopi yang tadi Ningsi buatkan. "Udah biarin aja nih. Semenjak kepergian bapak, ibu memang seperti itu." Dahi Ningsi mengernyit. "Kok bisa dibiarkan? Padahal eta bahaya. Masuknya halusinasi Ari Akang. Orang yang gak tahu. Bilangnya kurang waras." Mamat hanya mengangkat bahunya, seakan tidak peduli dengan ucapan orang lain. "Akang teh lulusan universitas. Harusnya lebih paham." Mendengar pendidikannya dibawa-bawa, Mamat menggebrak meja. Ia menatap Ningsi yang terkesiap lalu menunduk. Jika sudah begini, Mamat merasa jadi orang tidak berguna. Sekolah tinggi, hanya jadi petani dengan kebun sepetak warisan dari bapaknya. Suara kenok pintu membuat lamunan Ningsi buyar seketika. Ia melihat Mamat masuk, menghampiri dirinya. Diusapnya bahu Ningsi pelan. "Tolong bawakan makanan ke kamar ibu." "Ya," katanya. "Dek." Mendengar perintah itu, seketika bulu kuduk Ningsi berdiri. Wanita itu merasa tidak siap bertemu dengan Bu Asi. Wajah menyeramkan di kamar mandi masih terbayang jelas di benaknya. "Jangan takut. Dia ibuku, Ning. Allah bikin ibu bangun buat jagain kita." Kata-kata Mamat terdengar kurang waras. Akan tetapi, Ningsi tidak mau merusak suasana gembira suaminya. Ningsi menarik jilbab instan yang tergeketak di meja rias. Gegas ia memakainya, lalu beranjak dari kursi tanpa bicara apapun. Melihat istrinya diam, Mamat menarik tangan Ningsi. "Kamu gak ikhlas, Ning?" tanya Mamat. "Jaga Tania saja, Kang." Ningsi mau antar makanan. Ada nada kesal di sana. Sebab Mamat tidak paham ketakutan yang Ningsi alami. Sementara Mamat sendiri memang sengaja agar Ningsi terbiasa kembali dengan kehadiran ibunya. Setelah keluar dari kamar, Ningsi berjalan ke dapur. Ibu-ibu di sana saling melirik dan menyenggol. Mereka berbisik-bisik agar berhenti bergosip tentang keluarga Mamat. Ningsi mengambil nasi dan beberapa lauk kesukaan mertuanya. Tak lupa membuat teh manis hangat. Gegas ia pergi ke kamar Bu Asi yang terletak di ruangan tempat menonton TV, samping dapur. Awalnya Ningsi mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya ia meminta izin pada Bu Asi untuk masuk, meski masih tidak ada jawaban. Kamar Bu Asi sangat gelap, bahkan gordennya pun tidak dibuka. Ningsi masih bisa melihat mertuanya tengah duduk di kursi goyang, samping ranjang. Beliau menoleh ke arah jendela. Suara derit kursi goyang membuat bulu kuduk Ningsi meremang. Ia mengucap istighfar beberapa kali, lalu masuk dan meletakkan nampan di atas meja hias. Bu Asi belum menoleh ke arahnya, membuat Ningsi semakin takut. Sebisa mungkin ia berusaha memberanikan diri, berjalan ke arah jendela sebelah kiri untuk membuka gordennya karena begitu pengap. Saat tangannya menyentuh gorden, tiba-tiba tangan Bu Asi mencekalnya. Ia kaget, karena Bu Asi sudah berdiri di sampingnya. Padahal, jarak kursi goyang ke jendela sebelah kiri cukup jauh. "Ibu, ada apa?" Bu Asi mendekat. Ia pun berbisik, "Samping aing kebet lereng. Ditilik ti gigir lenggik. Ditetep ti harap siap. Mika entep mika siap. Mangka entep mangka siap. Ka awaking. Awaking Ratu Asihan." Belum selesai Bu Asi membaca mantra, kepala Ningsi terasa berputar dan sakit.
Semua berubah gelap. Kepala Ningsih terasa sakit. Bukan hanya itu, badannya pun seperti dililit sesuatu. Otaknya sadar, tetapi matanya masih sulit terbuka. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya. Sayangnya terasa kaku. Semakin lama, manik coklat itu mengerjap beberapa kali. Awalnya remang-remang, lama-kelamaan semakin jelas. Jantung Ningsih berdetak tak karuan. Napasnya sesak seketika. Ia melihat di depannya ada papan yang berjajar. Saat menoleh ke arah bagian tubuh, dirinya sudah terbalut kain kafan. Terdengar suara tangis Tania. Ningsih histeris. Ia bergerak-gerak, mencoba melepaskan, tetapi tidak bisa. Gerakannya seketika terhenti kala ia merasa ada seseorang memeluknya dari belakang. "Ningsih, gantikan ibu di sini," bisiknya parau, membuat jerit Ningsih semakin keras. Asteris. Mamat keluar dari kamar, karena Ningsih belum juga kembali. Tania lelap dalam tidurnya. Ia merasa gadis kecil itu aman untuk ditinggalkan sendirian. Perlahan Mamat membuka pintu, berusaha tidak membuat derit yang akan membangunkan putrinya. Kemudian, ditutup kembali secara hati-hati. Pria berkulit sawo matang itu berjalan tergesa ke kamar ibunya. Saat pintu dibuka, Mamat melihat sang ibu duduk di kursi goyang melambaikan tangan ke arah Ningsih. Sementara Ningsih tengah mencekik dirinya sendiri di depan jendela. Tidak ada kata yang ibunya keluarkan, hanya raungan ketakutan, seperti berusaha menyelamatkan Ningsih, tetapi sulit. Mamat langsung berlari. Ia menarik tangan Ningsih sambil berkata, "Kamu kenapa, Ning?" "Istighfar, astagfirullahaladzim." Sambil melepaskan cekikan, Mamat membaca surah yang ia bisa. Sampai akhirnya, Ningsih terkulai lemas. Kini, giliran badan Bu Asi bergerak ketakutan. "Tenang, Bu, Ningsih baik-baik saja. Tenang." "Ya," ucap Mamat seraya menggendong istrinya dan menidurkannya di ranjang. Kemudian, ia menghampiri Bu Asi dan mengusap tangannya pelan sembari berjongkok. Karena lupa menutup pintu, ibu-ibu di luar melihat kejadian tersebut. Ada Yabek hampir histeris, tetapi tidak jadi karena dibekap oleh wanita di sampingnya. Sebelum Mamat menyadari kehadiran mereka, buru-buru mereka beranjak dari tempat untuk kembali ke dapur. "Kayaknya si Ningsih teh kesurupan deh, ngeri." "Ya," ucap wanita bertubuh gempal yang membawa baskom di tangan. Bu Arum yang tidak sengaja menguping, menyimpan pisaunya. Ia berlari, khawatir dengan keadaan Ningsih dan Tania. Sementara yang di dapur masih berbisik-bisik tidak jelas. "Ada apa, Mat?" tanya Bu Arum setelah memasuki kamar Bu Asi yang kini lampunya sudah menyala. "Tadi ada kejadian sedikit, Bu. Kayaknya." Ningsih ngelamun. "Jadi, kayak orang kerasukan," jawab Mamat. Ia berdiri, lalu menghampiri Bu Arum yang tengah mengusap kepala putrinya. "Astagfirullah, apa perlu kita panggilkan Pak Ustadz?" "Gak usah, Bu. Insya Allah Ningsih udah baikan. Pak Ustadz juga tadi pamitan pulang dulu. Katanya ada urusan." "Apa boleh buat?" Bu Arum hanya mengangguk pasrah. Ia membelai kepala Ningsih, membacakan surah Al-Fatihah beberapa kali dan meniupkannya pada ubun-ubun wanita itu. Tak lama, Ningsih sadar. Ketika yang pertama dilihat adalah Bu Arum, ia langsung memeluk wanita itu dengan sangat kuat sembari menangis histeris. Ia pun berkata, "Ning takut, Bu." Mendengar kata-kata itu, Bu Arum menoleh ke arah Mamat. Pria itu hanya merespons dengan gelengan kepala, seakan ia tidak tahu apa yang ditakuti oleh istrinya. Namun, Bu Arum paham, Ningsih melihat sesuatu. Sedari kecil,
Putrinya memang sedikit peka. Istighfar, kita pindah ke kamar. Ning, kasihan Tania, pasti sendirian. Kan, nama Tania disebut. Membuat Ningsih menghapus air mata dan beranjak dengan tergesa. Mimpi tadi seakan nyata ketika tangisan putrinya mengisi ruangan hampa di dalam tanah. Sampai di depan kamarnya, pintu dibuka begitu kencang. Ningsih menghirup napas dalam-dalam. Tania tetap terlelap, seperti anak yang tengah mimpi indah. Bahkan, bibirnya terlihat tersenyum. Tubuh Ningsih lunglai di samping ranjang. Ia menyeka keringat sebiji-biji jagung di dahinya. Dari belakang, Bu Arum menyentuh bahu Ningsih, membuat wanita itu terkesiap. Astagfirullah Bu, kamu kenapa? Ning, tanya Bu Arum. Bukannya jawaban, tetapi malah pelukan erat yang ia dapat. Kembali Bu Arum mengusap punggung putrinya, membiarkan ia tenang terlebih dahulu. Benar saja. Setelah tangisnya berhenti, Ningsih bercerita. Tadi Ning mimpi meninggal. Ya Allah, itu mah kayak beneran, Bu. Oh, gitu. Itu tandanya kamu panjang umur. Bu Arum mencoba memberi aura positif. Meski sebenarnya ia penasaran apa yang terjadi di kamar tadi. Ningsih mulai melepas pelukannya. Ia menyeka air mata dengan ujung jilbab. Ning pengen pindah, takut sama Bu Asi. Nah gitu, jangan atuh. Kamu kan istrinya Mamat. Itu ibu mertua kamu, gak baik. Ah, nanti Mamat tersinggung. Tapi, Bu, udah. Ini bagian dari takdir Allah. Jangan aneh-aneh, tegas Bu Arum. Sebagai seorang ibu, Bu Arum hanya takut. Satu ucapan malah bisa merusak rumah tangga putrinya. Ningsih harus seperti dirinya, berpisah karena maut, bukan perceraian. Apalagi menyangkut hal sepele. Belum sempat membela diri, Ningsih mendengar rengekan Tania. Akhirnya ia berdiri dari duduknya, lantas menghampiri bidadari kecil itu. Ya udah, ibu kembali ke dapur. Ya, jaga Tania baik-baik, pamit Bu Arum. Terpaksa Ningsih mengiyakan, padahal ia ingin menceritakan kejadian tadi pada ibunya. Justru Ningsih malah yakin, jika ibunya tidak akan percaya begitu saja. Sementara di kamar Bu Asi, Mamat membaringkan ibunya di ranjang, lalu menutup tubuh kurus itu dengan selimut. Tangannya membelai rambut putih Bu Asi. Ia berkata, Mamat yakin, pasti kebaikan ibu yang bikin dunia ini tidak rela kehilangan ibu. Iya, kan? Di mata Mamat, Bu Asi memang ibu paling baik. Tidak pernah marah, meski ia berbuat salah. Apalagi, Mamat menjadi anak satu-satunya setelah kakak dan adiknya meninggal dalam kecelakaan. Kalau ibu sudah siap, Mamat tunggu semua cerita ibu. Ya. Hening. Bu Asi hanya menatap plafon kamar dengan mulut menganga. Tanpa Mamat sadari, di atas ada yang merayap menyerupai sang ibu. Hanya Bu Asi yang bisa melihat itu. Kang Mamat. Suara teriakan di depan kamar membuat Mamat mengernyit. Ia langsung meminta izin pada ibunya untuk pergi sebentar. Karena sadar tidak akan ada jawaban, Mamat pun segera pergi. Setelah di luar, ia menutup pintu kembali, takut ibunya terganggu dengan suara bising. Ada apa, Kang? Tanya Mamat. Itu dokter yang mau meriksa Bu Asi meninggal. Semua orang yang ada di situ pun kaget. Begitu juga para ibu yang ada di dapur. Beberapa di antaranya bahkan sampai menghampiri pria itu. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kapan? Di mana? Tanya Mamat. Barusan Kang, motornya masuk sungai. Jawabnya dengan napas terengah-engah. Kok, Mary? Ya, pasti dicelakain sama jin yang dibawa Bu Asi. Biar gak bisa ke sini.
bisik seseorang dari belakang. Namun, masih bisa didengar oleh Mamat. Kali aja serah.